Bagaimana seorang Ibrahim yang notabene dibesarkan di dalam sebuah gua, lantas menemukan sebuah pengetahuan bahwa Tuhan itu esa? Halo dan sanak, jumpa lagi bersama Ane di Salim Fat'at. Konten cinta damai? No, tawur-tawuran. Insya Allah di setiap Jumat kita akan ada sesi tafakkur. Jadi dan sanak, proses epistemologi eksperimen dalam belajar itu terdiri dari 3 proses, yaitu yang pertama perumusan masalah, kedua penyebutan kondisi atau syarat untuk mencari jawaban dari pertanyaan itu, yang ketiga adalah perumusan dari hipotesis untuk menjawab perumusan masalah kita. Hipotesis yang dicari itu untuk menemukan teori mana yang lebih cocok untuk menjawab rumusan masalah yang kita ajukan di awal. Kisah Ibrahim dalam mencari pencariannya terhadap Tuhan diilhami dari sebuah rumusan masalah bahwa Tuhan itu tidak mungkin berbentuk berhala yang disembah-sembah oleh kaumnya pada masa itu. Toh apalagi bapaknya adalah seorang dari pengrajin berhala yang digunakan dalam penyembahan. Lantas kemudian Ibrahim mencoba untuk bereksperimen dengan menawarkan sebuah kondisi-kondisi dan syarat-syarat untuk menjawab rumusan masalah yang dia ajukan di awal. Lantas kemudian dia menemukan sebuah hipotesis, teori, namun Ibrahim senantiasa memperbarui hipotesis dan teori yang dia buat untuk menjawab tentang hakikat Tuhan itu sendiri. Hingga akhirnya menemukan sebuah teori yang lebih baik, lantas kemudian Ibrahim tiba pada sebuah muara konklusi atau simpulan bahwa Tuhan itu adalah Dia yang bersifat esa. Tapi esa yang dirumuskan oleh Nabi Ibrahim bukan hanya sekedar esa, tapi Dia adalah yang pertama tidak boleh redup atau mati, yang kedua bersifat kekal, dan yang ketiga harus berbeda dengan atau menyelisihi dengan makhluk yang diciptakannya. Kemudian yang keempat adalah Dia berkekuatan di luar batas kemampuan manusia. Jadi dan sana kisah Nabi Ibrahim ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama adalah belajar itu pasti trial and error. Jadi tidak perlu takut untuk salah. Kemudian yang kedua, sebagai makhluk yang ahsani taqwim atau dalam rupa yang sesempurna mungkin, yang memiliki akal dan pikiran, tentu kita akan kembali pada fitrah. Kita memiliki fitrah untuk menemukan hakikat Tuhan itu sendiri. Namun seringkali ada beberapa hambatan yang kemudian menghambat kita. Batasan itu bisa jadi nilai atau kepercayaan yang dianut oleh keluarga kita, kepercayaan atau nilai yang dianut oleh masyarakat kita, dan faktor penghambat yang lain yang akhirnya kita pun terhalang untuk menemukan hakikat Tuhan itu sendiri. Jadi dan sana kita perlu bersyukur dan merasa beruntung bahwa Allah telah melahirkan kita dalam keadaan beriman. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga iman kita dan kita pun bisa menjaga iman kita hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi sudah paham ya? Kalau ente ada pertanyaan atau ada request, ente tulis aja di kolom komentar ya. Assalamualaikum.